prioritas WUUP. WUUP yang saat ini diberikan kepada perguruan tinggi, UMKM, bahkan koperasi ya Pak, setelah sebelumnya diberikan keleluasan bagi ormas. Tanggapannya seperti apa dari para pelaku usaha? Ya, tentunya azas persamaan, kemerataan itu bebas sebenarnya gitu ya. Bahwa sebelum undang-undang ini dirubah juga, BUMN, BUMD, swasta, koperasi itu boleh kok. Boleh mengajukan WUP dan IUP, boleh. Nah, ini yang menjadi concern di sini adalah masalah prioritas, kan seperti itu. Dan kita tahu kan PP 25 tahun 2024 itu sudah diketok palu, tapi belum jalan. Kenapa belum jalan? Seperti yang pernah kami utarakan di CNBC juga dalam interview sebelumnya, mungkin di bulan-bulan Mei atau Juni yang lalu gitu ya. Saya ingat sekali bahwa saya sampaikan hati-hati bahwa kita jangan sampai hierarki peraturan pemerintah itu tapi tidak ada cantolannya di undang-undang. Karena di undang-undang, kalau saya nggak salah pasalnya pasal 75 itu prioritas hanya diberikan pada BUMN dan BUMD. Sedangkan PP menambahkan ormas pada saat itu gitu ya. Nah sekarang bagaimana dia bisa jalan, bisa cacat hukum karena undang-undang yang belum direvisi. Nah ini kan salah satu ya Pak ya, salah satu perlunya direvisi undang-undang ini. It's okay, kami tidak keberatan mengenai siapapun yang dapat di sini, tetapi ada yang perlu kita pahami bahwa industri industri pertambangan ini kan bukan industri umum gitu ya, bahwa di sana sangat padat modal, di sana sangat padat karya, padat teknis ya. Jadi kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam operasional itu bisa berakibat fatal bagi penambangnya itu sendiri gitu ya. Kalau pemahaman tentang kegiatan operasional, geoteknikal, lerengnya, segala macam aspek K3, lingkungan dan sebagainya, ini membutuhkan investasi besar, kemampuan teknis besar. Makanya kalaupun ya ini harus diketok palu gitu ya. Kalaupun harus gitu, maka ini betul-betul kita harus kawal ini ya. Bagaimana aspek teknis ya, good mining practices itu harus betul-betul bisa diterapkan oleh ormas siapapun lah, ormas perguruan tinggi, UMKM ya. Nah, apa saran kami kalau memang ini harus diketok palu? Yang pertama, kita harus buat aturan turunan ini untuk pelaksanaan good mining practice ini harus lebih ketat lagi ya, untuk memastikan jangan ada korban lah. Ya perguruan tinggi ini kan fokusnya penelitian harusnya gitu ya, bisa menjadi partner dari industri pertambangan, pengolahan pemurnian dalam hal research dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau memang dipaksa perguruan tinggi harus menambang sendiri juga supaya ada hasilnya untuk membiayai institusi pendidikan ini sendiri gitu. Ya, ini sebenarnya saya sangat menyayangkan gitu ya. Harusnya negara ini membiayai dari teks APBN, PNBP dan sebagainya. Tapi kalaupun harus, kita pastikan aspek teknisnya mereka kuasai. Mereka harus berkolaborasi dengan ahli-ahli gitu ya, dengan ahli, harus memiliki ahli-ahlinya. Di sini memang kami juga ada Perhapi, Perumahan Ahli Pertambangan ya, asosiasi profesional. Nah, mereka harus menggandeng mungkin perusahaan-perusahaan yang sudah berpengalaman di industri pertambangan seperti itu, kontraktornya dan sebagainya gitu dipastikan. Yang kedua, bagaimana tadi Pak Herman saya setuju itu, kita harus kasih skalanya ya Pak ya. Jadi kalaupun ini harus sekali lagi, skalanya mungkin jangan skala besar dulu yang beresiko tinggi. Kita kasih yang skala kecil dulu. Nanti kalau ini sudah berjalan berapa waktu bagus dan sebagainya, udah penyesuaiannya bagus itu ya, resikonya kita kendalikan dulu, baru kita kasih skala yang lebih besar lagi misalnya seperti itu gitu ya. Dan yang terakhir, selain tadi masalah aspek teknis, aspek finansial, kita juga harus berpikir mengenai pengembangan dari SDM-nya. Nah, jadi pengembangan dari SDM terhadap perguruan tinggi yang nanti masuk ke tambang, ormas masuk ke tambang, itu harus continuous dilakukan. Gitu. Itu ya, itu hal yang penting untuk menjadi catatan. Kalau ini harus, tapi kembali urgensinya harus yang strategis ya untuk perubahan undang-undang ini. Pak Herman, dengan pengelolaan tambang ini tidak hanya butuh investasi yang besar, tapi juga dari aspek teknis sampai bahkan SDM ini harus dipertimbangkan dengan matang. Sebagai anggota komisi di Komisi 6 yang juga membidangi UMKM hingga koperasi, bagaimana nantinya pengelolaan ini khususnya bagi para UMKM dan juga koperasi? Ya tentu kan nanti kan ada syarat-syarat. Tadi ada good mining practices misalkan, itu sebagai syarat bagaimana cara penambangan yang memenuhi kaidah-kaidah teknis dan lingkungan. Nah ini yang juga ya semestinya akan menjadi pedoman teknis nanti pada kedepannya. Dan tidak harus kemudian misalkan salah satu koperasi atau UMKM mendapatkan
konsesi, kemudian mereka juga harus melaksanakan, tidak harus begitu. Bisa saja nanti kerjasama dengan beberapa pihak lain untuk bisa, memang tidak boleh dialihkan, ya toh? Kan seperti dalam PP-nya kan tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, tetapi kan dikerjasamakan bisa gitu. Dan kalau tadi misalkan memang dibutuhkan kemampuan sumber daya yang cukup, ya kan bisa nanti dengan perhimpunan ahli pertambangan kan bisa gitu ya kerjasama. Nanti bagaimana dengan permodalan? Kalau permodalan kan itu hukum sebab akibat. Kalau misalkan memang ini akan menyebab atau mengakibatkan untung besar, ya pasti investasi akan datang gitu. Bisa saja juga investasi bekerja sama dengan pihak lain atau ya membangun perusahaan bersama dengan tidak menghilangkan terhadap kepemilikan izin yang itu menjadi skala prioritas pemerintah. Nah, kenapa kemarin tidak jalan? Ya tadi sudah dijawab sebetulnya, karena PP itu tidak akan jalan selama tidak ada cantolan undang-undangnya. Berarti Ormas saat ini? Oleh karenanya ini kan menjadi skala urgensi juga bahwa revisi Undang-Undang Minerba ini juga untuk mengakomodir terhadap keinginan bangsa negara atas pemerataan sumber daya bisa juga diberikan kepada pihak-pihak lain yang disebutkan tadi gitu. Nah, oleh karena itu menurut saya ini menjadi skala-skala urgensi selain tadi saya katakan dari percepatan hilirisasi, kemudian keterlibatan pemerataan sumber daya alam, dan kemudian menurut saya ya yang namanya undang-undang itu pasti tidak seutuhnya memenuhi asas universalitas ya. Pasti ada saja oh kurang ini, oh kurang itu. Nah, daripada kemudian bahwa ini mengganggu terhadap keinginan bangsa dan negara ke depan lebih mengefektifkan, kemudian meningkatkan produktivitas dari sektor sumber daya alam, ya lebih baik kita merevisi undang-undang. Apalagi tadi masuk dalam kategori undang-undang kumulatif terbuka.